Baik, pada slide pertama ini kita akan membahas mengenai kas, yaitu pelaporan kas dan setara kas. Pada poin pertama, yaitu pelaporan kas. Kas merupakan aset yang paling liquid dalam perusahaan. Artinya, kas adalah aset yang paling mudah digunakan untuk melakukan transaksi sehari-hari. Kas mencakup uang tunai seperti koin dan uang kertas, serta saldo yang tersedia di bank. Selain itu, instrumen seperti cek dan wesel juga termasuk dalam kas, karena dapat segera dicairkan. Dalam laporan keuangan, kas biasanya diklasifikasikan sebagai aset lancar. Hal ini karena kas digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan, seperti membayar utang gaji atau biaya operasional lainnya. Namun, tidak semua item bisa langsung dikategorikan sebagai kas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam klasifikasi. Misalnya cek mundur yang seharusnya dicatat sebagai piutang, atau uang muka yang bisa diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka. Oleh karena itu, pelaporan kas harus dilakukan secara hati-hati agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan benar dan tidak menyesatkan. Pada poin kedua, kita akan menjelaskan mengenai setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dalam jumlah tertentu. Agar suatu investasi dapat dikategorikan sebagai setara kas, biasanya harus memiliki jatuh tempo yang sangat singkat, yaitu maksimal 3 bulan sejak tanggal perolehan. Contoh dari setara kas antara lain obligasi jangka pendek, komersial paper, dan dana pasar uang tertentu. Dalam laporan keuangan, setara kas biasanya digabung dengan kas dan disajikan sebagai kas dan setara kas. Hal ini karena keduanya memiliki tingkat likuiditas yang hampir sama. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tidak semua investasi jangka pendek bisa dikategorikan sebagai setara kas. Jika investasi tersebut memiliki risiko perubahan nilai yang signifikan, maka harus diklasifikasikan sebagai investasi, bukan setara kas. Kesalahan dalam mengklasifikasikan setara kas dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang akurat. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kas terbatas. Kas terbatas adalah kas yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu, sehingga tidak dapat digunakan secara bebas oleh perusahaan dalam kegiatan operasional sehari-harinya. Contohnya adalah kas yang disisihkan untuk pembayaran utang jangka panjang, dana untuk ekspansi perusahaan, atau saldo minimum yang harus disimpan di bank sebagai syarat pinjaman. Jika jumlah kas terbatas tidak material, biasanya tetap digabung dengan kas. Namun jika jumlahnya cukup besar, maka harus dipisahkan dalam laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan. Kas terbatas juga dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung pada kapan kas tersebut akan digunakan. Jika digunakan dalam waktu dekat, maka termasuk aset lancar. Jika digunakan dalam jangka panjang, maka termasuk aset tidak lancar. Dengan adanya pemisahan antara kas dan juga kas terbatas, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui berapa jumlah kas yang benar-benar tersedia untuk digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya ada cerukan bank, yang dimana cerukan bank ini terjadi ketika suatu perusahaan mengeluarkan cek dengan jumlah yang melebihi saldo kas di rekening bank, yang artinya saldo kas ini akan menjadi negatif. Kondisi ini biasanya terjadi karena kesalahan perencanaan kas atau adanya kebutuhan dana yang mendesak. Nah, dalam akuntansi, cerukan bank ini tidak dianggap sebagai kas, tetapi sebagai kewajiban lancar, yang biasanya itu digabung dengan utang usaha. Jika jumlahnya cukup besar atau material, maka
harus disajikan secara terpisah agar laporan keuangan itu lebih transparan. Nah, selanjutnya ada tabel klasifikasi item yang berkaitan dengan kas beserta perlakuannya dalam laporan keuangan. Yang pertama ada cash yang diklasifikasikan sebagai kas. Jika tidak dibatasi maka akan langsung dilaporkan sebagai kas. Namun, jika ada pembatasan maka harus diidentifikasi apakah termasuk aset lancar ataukah termasuk aset tidak lancar. Kemudian ada petty cash dan change funds yang juga termasuk kas karena digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Selanjutnya, short term paper dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan diklasifikasikan sebagai cash equivalent karena sifatnya sangat liquid dan sering digabung dengan kas. Namun, jika jatuh temponya 3-12 bulan, maka tidak lagi dianggap sebagai kas, melainkan investasi jangka pendek. Untuk post-date checks dan IOU diklasifikasikan sebagai piutang karena dianggap masih harus ditagih dan belum bisa digunakan sebagai kas. Begitu juga dengan travel advance yang diklasifikasikan sebagai piutang karena nantinya akan dikembalikan oleh karyawan atau dipotong dari gaji. Sementara itu, perangko itu tidak termasuk kas tetapi dicatat sebagai prepaid expense atau persediaan perlengkapan kantor. Selanjutnya ada bank overdrafts atau cerukan bank dicatat sebagai liabilitas lancar jika tidak ada hak saling hapus dengan rekening lain. Yang terakhir ada compensating balance yang merupakan kas yang dibatasi penggunaannya dan harus diklasifikasikan secara terpisah baik aset lancar maupun tidak lancar serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Jadi, dari tabel ini kita bisa memahami bahwa tidak semua item yang berkaitan dengan kas benar-benar diklasifikasikan sebagai kas. Oleh karena itu, klasifikasi yang tepat sangat penting agar laporan keuangan lebih akurat dan tidak menyesatkan. Materi selanjutnya mengenai piutang. Piutang adalah klaim yang dipegang terhadap pelanggan dan pihak lain untuk uang, barang, atau jasa. Lalu terdapat jenis-jenis piutang. Berdasarkan jangka waktu, piutang dibagi menjadi piutang lancar dan piutang tidak lancar. Piutang lancar dapat ditagih dalam waktu 1 tahun atau selama siklus operasi, sedangkan piutang tidak lancar memiliki jangka waktu lebih lama. Dan berdasarkan sifatnya, piutang terdiri dari piutang dagang dan piutang bukan dagang. Piutang dagang berasal dari penjualan kredit dan meliputi piutang usaha serta piutang wesel. Piutang usaha merupakan janji lisan, sedangkan piutang wesel merupakan janji tertulis. Sementara itu, piutang bukan dagang timbul dari transaksi di luar kegiatan utama perusahaan. Dengan pengelompokan ini, perusahaan dapat mengelola piutang dengan lebih baik. Pada slide ini menjelaskan mengenai pengakuan piutang usaha. Piutang usaha umumnya timbul dari transaksi penjualan secara kredit, di mana perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa namun pembayaran belum diterima. Berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan, pendapatan diakui pada saat perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya, yaitu ketika barang atau jasa telah ditransfer kepada pelanggan. Contohnya, dalam penjualan pakaian yoga secara kredit. Pendapatan dan piutang usaha diakui pada saat pelanggan telah menerima dan memperoleh kendali atas barang tersebut, bukan pada saat kas diterima. Penentuan ini didasarkan pada konsep perpindahan kendali. Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kendali telah berpindah antara lain, perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran, hak kepemilikan hukum telah dialihkan, barang telah diserahkan secara fisik, resiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah, serta telah menerima aset tersebut. Dengan demikian, pengakuan pendapatan dan piutang dilakukan ketika kendali atas barang atau jasa telah beralih kepada pelanggan. Selanjutnya ada harga transaksi, yang dimana dijelaskan bahwa harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan suatu perusahaan akan diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang telah diberikan. Pengakuan ini dilakukan saat perusahaan sudah memenuhi kewajibannya, yaitu ketika barang atau jasa sudah diserahkan kepada pelanggan. Harga transaksi itu tidak selalu tetap karena bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada diskon dagang yang biasanya diberikan karena pembelian dalam jumlah besar.
Dalam catatan akuntansi, perusahaan tidak mencatat harga penuh tetapi langsung mencatat nilai setelah diskon. Jadi, piutang itu dicatat sebesar harga bersih yang benar-benar akan diterima. Yang kedua ada diskon tunai yang diberikan untuk mendorong pelanggan membayar lebih cepat, misalnya dengan syarat 2/10, N/30, dan lain-lain. Ada dua metode pencatatan, yaitu metode neto dan metode bruto. Metode neto mencatat sebesar nilai yang diharapkan diterima, sedangkan metode bruto itu mencatat nilai penuh terlebih dahulu, lalu diskon diakui saat pembayaran. Nah, yang ketiga itu perusahaan juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya retur atau pengurangan harga. Oleh karena itu, pada saat penjualan, perusahaan itu harus mengestimasi jumlah retur yang mungkin terjadi. Estimasi ini dicatat sebagai pengurang pendapatan dan diakui sebagai kewajiban yang disebut return liability. Yang terakhir ada nilai waktu uang, yang secara teori piutang itu seharusnya diukur berdasarkan nilai sekarang atau present value. Karena nilai uang di masa depan berbeda dengan saat ini. Namun dalam praktik untuk piutang jangka pendek biasanya diabaikan karena tidak material. Tetapi untuk piutang jangka panjang, konsep ini perlu untuk diperhitungkan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang penilaian piutang usaha. Piutang usaha adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan yang timbul karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Jadi, perusahaan sudah menjual barang atau memberikan jasa, tetapi pembayarannya belum diterima secara langsung. Dalam akuntansi, piutang usaha dinilai sebesar nilai kas yang dapat direalisasikan atau net realized value. Artinya, piutang tidak hanya dilihat dari jumlah tagihannya saja, tetapi dari berapa besar kas yang benar-benar diperkirakan akan diterima perusahaan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penilaian piutang usaha. Yang pertama adalah diskon perdagangan, yaitu potongan harga yang diberikan kepada pelanggan tertentu atau pembeli dalam jumlah besar. Yang kedua adalah diskon tunai atau diskon penjualan, yaitu potongan yang diberikan jika pelanggan membayar lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Yang ketiga adalah retur dan potongan penjualan, misalnya jika barang dikembalikan atau ada kerusakan sehingga harga jualnya dikurangi. Dan yang keempat adalah nilai waktu uang, terutama jika jangka waktu penagihan piutang cukup panjang. Selanjutnya, dalam laporan keuangan, piutang usaha disajikan di bagian aset lancar pada laporan posisi keuangan atau neraca. Penyajiannya tidak hanya sebesar jumlah bruto piutang, tetapi harus dikurangi dengan cadangan atau penyisihan piutang tak tertagih. Jadi, penyajiannya adalah piutang usaha dikurangi cadangan piutang tak tertagih. Hasilnya, piutang usaha bersih atau nilai kas yang dapat direalisasikan. Tujuan dari penilaian ini adalah agar jumlah piutang yang dilaporkan lebih realistis, tidak terlalu besar, dan benar-benar mencerminkan jumlah yang diharapkan dapat ditagih oleh perusahaan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah piutang pelanggan yang kemungkinan tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena pelanggan mengalami kesulitan keuangan, bangkrut, atau memang tidak mampu membayar kewajibannya. Dalam akuntansi, piutang tak tertagih dianggap sebagai risiko normal dalam penjualan kredit, sehingga perusahaan perlu mencatat kemungkinan kerugian tersebut. Terdapat dua metode yang digunakan, yaitu metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Pertama, metode penghapusan langsung. Pada metode ini, piutang baru dihapus ketika perusahaan sudah benar-benar yakin bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih. Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada piutang usaha. Artinya, perusahaan langsung mencatat kerugian dan menghapus piutang pelanggan tersebut. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak sesuai dengan prinsip pencocokan, beban sering dicatat terlambat, dan piutang dalam laporan keuangan belum menunjukkan nilai yang sebenarnya dapat ditagih. Karena itu, metode ini biasanya digunakan hanya jika jumlah piutang tak tertagih tidak material atau relatif kecil. Kedua, metode penyisihan. Pada metode ini, perusahaan memperkirakan lebih dulu jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih pada akhir periode.
Jurnal penyesuaiannya adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan atau penyisian piutang tak tertagih. Artinya, perusahaan membentuk cadangan atas kemungkinan kerugian piutang. Kemudian, jika ada piutang tertentu yang benar-benar tidak dapat ditagih, maka jurnalnya adalah cadangan atau penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usaha. Jadi, pada saat penghapusan yang dikurangi adalah akun cadangannya, bukan lagi beban karena bebannya sudah diakui lebih dulu. Metode penyisihan dianggap lebih baik karena lebih sesuai dengan prinsip akuntansi. Beban dicatat pada periode yang tepat dan piutang dalam laporan keuangan ditampilkan sebesar jumlah yang lebih realistis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode penyisihan lebih tepat digunakan dalam pelaporan keuangan karena menghasilkan informasi yang lebih akurat.